Ya. Iya. Oh, Oh, gemes. cikgunya ngasih duit. Dikasih duit sama guru, kita kasih duit ke Kok guru ya? langka ya di Iya, sini Guru yang kayak ngasih kayak yang nggak ngasih. pernah iya. jumpa Oh gitu, guys. gitu. Wow, Di sini jasa nggak banget pernah lah. saya jumpa begitu. Ya itulah. Bahkan pulang pergi itu kendaraannya pakai Alphard, guys. Saya pun baru pertama kali ini mendengar ada cikgu yang pulang pergi ngajar itu pakai kereta Alphard. One, two, three, come on! Assalamualaikum guys, berjumpa lagi di video ini masih dengan saya. Apa kabar Anda di bulan Ramadan ini? Semoga baik-baik saja ya guys ya. Dan juga hati-hati ya kemanapun, dimanapun dalam kita berlalu lintas tetap waspada. Ya karena ada keluarga besar yang menunggu kita, keselamatan kita selama berada di perjalanan. Dan mereka semua menunggu kita di rumah dalam keadaan sehat. Amin. Oke, di sini guys, ada satu cerita yang sangat menarik ya. Menurut saya ini sangat-sangat menarik guys. Bahwa ada artis dari Indonesia. Artis Indonesia yang memutuskan hidup di Malaysia selama 15 tahun. Nah, ini guys, ini banyak orang yang belum tahu kan. Banyak orang yang belum mendengar berita ini. Artis dari Indonesia ya, yang di awal tahun 2000-an menjadi artis di Indonesia tapi memutuskan hidup di Malaysia selama 15 tahun. Nah, saat ini dia baru saja pulang ke Indonesia dan yang saya ingin ketahui sebenarnya apa sih motivasi dia? Kok dia bisa pindah ke Malaysia padahal kan dia artis di Indonesia? Apa sih motivasi dia? Yang kedua, pengalaman apa saja? Nah, pengalaman apa saja yang telah dia rasakan bersama seluruh keluarga selama berada di Malaysia 15 tahun. Nah, oke, di sini guys, dia menceritakan pengalaman dia selama 15 tahun ini di Malaysia, apa saja yang dia katakan, apa saja yang dia rasakan, apa visi misi dia selama di Malaysia. Menarik untuk kita cari tahu. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung mereaksi. Ini videonya. By the way, welcome back to Bandung ya. Oh Isil iya. Mukhtar. Terima kasih. Setelah sekian lama 15 menepi ke Malaysia. Menepi ke 15 Malaysia. 15 tahun loh. 15 tahun, 2009 pindah ke Malaysia. 2009. Tunggu sebentar ya. Untuk refresh mungkin yang nonton yang Ini bukan agak menepi ke mudaan Malaysia daripada ya, kami, tapi biarpun mencari kami juga masih pengalaman muda. baru, Dan mencari mungkin kan tantangan ada yang baru ke lebih Malaysia. muda ya. Muda casingnya. Iya. Dalamannya sudah rengkot. Pasti Ini artis tahu Indonesia, Isul guys. Mukhtar ini dari Izur zaman Mukhtar. Padiangan, lalu pindahlah ke Project P, Iya. lalu melahirkan Membidani ya bersama Ini setara kakak-kakak Bang Project P, Denny. Membidani lahirnya Project Pop yang teman-teman tahu sekarang. Ada Tika, Ujo dan kawan-kawan Yosi segala macam itu, mereka lah kakak-kakaknya pada saat itu ya. Project Pop. Tapi lu tiba-tiba suatu saat teng-teng pindah ke KL. Ke Lumpur. Kuala Lumpur. Gua tahu dari kayaknya Kang Denny deh. Iya. Karena waktu itu gue masih aktif bawain acara di TV bareng Kang Denny. Kenapa Dan artis Isul ini kok Mukhtar pindah sendiri ke kan yang aku Malaysia? baca tuh narasi Sedang publiknya adalah dalam keadaan ya bersinar saya di mau pensiun Indonesia. dini. Gitu. Tapi kan waktu itu 2009 emang umur lu berapa sih Om I? Ya 2009 66 Hampir berapa 40-an kayaknya ya. 3 4 berapa ya? 66 coba. 66 ke 2000 aja iya. berapa? 24. 40-an. Ya, hampir 40-an lah Ah ya. iya 40-an. Tapi sama, aku juga pindah umur 40 kayak ada turning point dalam hidup nggak sih? Kalau Apa yang ada di pikiranmu saat itu? sebetulnya itu lebih ke apa ya? Lebih ke janji yang udah aku bikin sebelumnya. Janji. Janji sama istri aku. Kan aku menikahi istri aku dan dia adalah ya mantan penyanyi Elva Singers. Dia juga dokter gigi yang handal. Dia punya sekolahnya juga bagus, pinter. Akademisnya ya? Ya, dia kuliah hanya cukup 5 tahun, sementara aku 10 tahun kuliah, luar biasa. Kan cari duit. 2 repelita. nah, jadi waktu itu, waktu aku masih aktif syuting kan, dia bilang, yaudah kamu ini aja, aku cari duit segala macam. Nah, pas dia udah beres dan dia mau sekolah lagi ngambil S2 spesialis,
Aku bilang, Sorry, udah. spesialis dokter gigi ya? Dokter gigi, Oh. spesialis dokter gigi. Dia ngambilnya pedodonti atau kedokteran gigi untuk anak. Ya aku yaudah ambil aja, bilang tuh sayang yang namanya apa otak kamu nggak dipakai, maksudnya nggak Ada cuma rezeki lagi ada ya, rezeki, bisa S2. nggak apa-apa, bisa manfaat lah. Karena aku bilang gini, ya satu hal yang kita waspadai, kan kita harus waspada, kita harus bukan waspada, harus kita sadari bahwa di dalam ke dunia artisan, ke dunia artis Kesenimanan. atau ya hiburan, itu umur sangat berperan. Iya, iya. Umur sangat berperan. Lu di dunia hiburan makin tua itu makin layu, makin Di Indonesia kali, di luar Iya, negeri mah. kita bicara di sini. Iya, kita Clint bicara di Eastwood sini. aja masih Kita berjaya. bicara di Indonesia ya. Kita bahkan waktu aku 2009 tuh aku masih syuting stripping Putri yang Ditukar. Putri yang ditukar, betul. Dan itu pas di tengah-tengah tiba-tiba baru setahun jalan tuh berapa bulan lagi naik daun tuh tiba-tiba bini gua, aku keterima di Malaysia. Gimana? Aku nanti bakal pindah ke Malaysia. Aku dengan berpikiran, Malaysia deket lah, kita gitu. Ya udah, Malaysia aja. Ya udah. Bolak-balik. Ya, oke lah. Tapi ternyata tidak semudah itu, saudara-saudara. Karena ternyata, wow. Tidak Wow. semudah Bisa. itu, saudara-saudara. Udah visa. Tapi schedule di Indonesia, molor. Nggak bisa kita yang namanya, apalagi stripping tuh bisa membuat lu nggak bisa kemana-mana selama berbulan-bulan. Iya. Ya kalau misalnya gini, kalau gue mau sombong, pada waktu itu gue meninggalkan sinetron yang berakhir dengan 500 episodes, ya kan? Gue kalau Uang itu. iya, Uang itu, gue iya. hanya bagian 100 episode segala macam. 400 episode hilang tuh. Ya demi untuk keluarga. Gitu. Ya kalau mau sombong sih, wah gue gini atau mau ini. Tapi kan enggak, ada kenyamanan dari sisi gue gitu yang namanya. Gue cari duit buat apa sih gitu ya? Gue menikmati sendiri dan juga dengan apa yang namanya gua cari banyak uang tapi nggak mendapatkan kehangatan dalam keluarga, nggak enak bagi gua gitu. Nggak hidup ya? Yang kehidupan gua ya akhirnya udah kayak lajang aja gitu, nggak kadang-kadang jadi nggak jelas mau apa sih arah hidup Arah gua, hidupnya. gitu. Ya kalau di sana kan gue lihat nganter anak gua, karena waktu di Kuala Lumpur kan Masih kecil. bukan, waktu di Masih sekolah Sungai ya? Petani itu anak aku masih SMP, terus kakaknya SMA. Istri gua kerja, jadi yang nganter pagi-pagi tuh gua gitu. Ini ada cerita yang lucu. Kan waktu di Bandung tuh anak aku di SMP ini apa Taruna Bakti. Di sini kan bebas dong, Muslim atau ini mau pakai jilbab atau nggak apa-apa gitu ya. Kalau di sana karena dia masuk ke sekolah kebangsaan tuh sekolah Negeri. negeri Ya, ya. negeri. Masuk SMA nih, baru masuk SMA. Diwajibkan kalau yang Muslim, kalau sekolah itu harus pakai kerudung gitu ya. Ya, Wajib ini kan pakai bapak-bapak kerudung ya. ya. Ada agak bingung. Oh, tadi Iya. beli seragam teh, beli seragam. Oh, ini kerudungnya gini. Wah, akhirnya beli seragam. Kan itu baru hari pertama, seragam ada di toko di sana, toko kecil. Oh, ini kerudungnya. Ini untuk apa? Untuk SMA bisa. seperti apa? Oh, ini perempuan. Oke. Bahasa Malay itu ya? Aku belum bisa bahasa Malay, Oh, masih campur-campur lah gitu ya. Belum karena baru datang. Apa nama dia? Apa tuh telekung. Telekung ya. Oke, telekung. Bukan ya. Tudung. Tudung. Tudung, Kalau telekung ya, buat tudung, salat tudung. ya, tudung. Pakailah tudung Itu tuh. tudung tudung. ya. Nah, aku karena Tudung rambut ya. besok pagi nih mau sekolah kan. Itu masuk sekolah jam 6, jam setengah 7 masuk sekolah. Dan di sana itu setengah 7 itu sama dengan setengah 6 di sini. Oke. Masih gelap, masih. Jadi hari pertama ini aku siap. Bajunya siapin. Wah, bajunya ini apa? Kegedean, kecilin dulu. Wah, segala macam. Kemana ngecilinnya? Pakai peniti-peniti gitu. Oh, dulu. Ya. Secara dulu Ya, Project P yang gampang, sering gampang. bikin kostum ya sendiri pakai peniti. Terus Udah gitu. Tudungnya siapin, tudung. Masukin. Tudung Udah, kepala ya, kuliah. guys. Tudung Kuliah. kepala. Sekolah. Masih gelap kan. Teteh ini kamu tuh kuliah sekolah di
Di Mana apa? sih? Bukan ini negeri vampir apa? Gelap gini. Masih gelap. Masih gelap. Akhirnya nyampe sekolah. Ada apa? Gurunya itu cikgu. Cikgu. Saya cikgu. Ini anak yang daripada Indonesia ini kan. Ini boleh masuk sini. Sekejap. Sebentar. Kejap. Kejap. Iya. Adik sini boleh sini, adik ya. Ini tudungnya tertukar. Kebalik. Gimana sih? Oh, yang itunya ke atas. Kan gue nggak ngerti ya. Namanya juga. Jadi yang buat Lucu. Iya gitu. Ya, aku kan nggak ngerti ya gimana. itu jadi kayak nenek-nenek Rusia jatuhnya tahu. Ya makanya. Bukan jin. Kan Eka nggak tahu. Ya namanya juga gimana. Eka kan nggak pernah pakai tudung. Jadi pakein asal. Akhirnya makhluk. Ya. Akhirnya, sorry ya ini baru pertama. Oh tapi ini baru kan. Nah ini boleh masuk. Ya gue bilang, aduh gue nggak enak hati. Aduh, itu nggak akan lupa tuh gitu. Tapi si Teteh nggak nangis kan? Nggak, dia ketawa aja. Hihi. Baru pulang pas pulang, Bapak tuh aku jadi di ini apa? Ya Bapak juga ngerti ya nggak? Tapi nggak apa-apa kok di kelas udah bener katanya gitu. Ini teman-teman kamu baik kok mereka apa? Welcome katanya gitu. Terbuka ya. Nah, ini nih kalau orang zaman sekarang, anak sekarang ya, ini ada istilahnya nih Om I, namanya core memory. Core Ini memory. sebenarnya membentuk core memory menurutku di dalam keluarga ketika si bapak nganterin sekolah di negeri asing, bapak nggak tahu masang tuh tudung tuh Tudung. macam apa? Macam mana tuh? Macam mana nak pakaikan tudung tuh ya kan? Nggak taunya untunglah ada cikgu ya. Ada cikgu dan cikgu memang mereka suportif ya. Dan you know something, waktu aku kan harus bayar dulu kan sana. Karena di Sungai Petani tuh nggak ada yang namanya sekolah internasional karena kotanya kecil segede Cianjur kali ya. Nggak terlalu gede. Pokoknya jadi karena ini tak ada sekolah internasional bolehlah masuk ke SMK sekolah sekolah menengah kebangsaan. Jadi sekolah SMA umum gitu. SMU lah. SMU. Nah, terus kami kena bayar. Harus bayar ya? Kena bayar. Kena bayar. Ya sorry ini kena bayar karena you orang asing. Kerana you orang asing, you kena bayar ni untuk 2 orang. You pergi dekat sana ada pejabat tu kantor. Ya. Pejabat kantor pendidikan pergi dekat sana, you boleh bayar, boleh ke sana lah. Okeylah. Okay. Pergilah ke sana. Jadi boleh sekolah dulu, bayar belakangan. Oke. Gitu, bayar. Buku dikasih, dipinjemin segala macam. Terus bayar. Sorry, yang namanya itu, Puan, sorry, ada perempuan kan. Puan, saya nak bayar untuk anak saya ini surat pengantarnya kan. Ini letternya. Oh, oke, boleh. 2 anak ya? 2 anak, Oke, you jadi untuk setahun itu bayar untuk 2 anak itu kena ini. Sorry agak kena mahal. Berapa? Rp250. Tak banyak tuh. Ya, Rp750.000. Murah. 2 anak. 2 setahun. Buku dikasih. Tak payah banyak. Tak payah banyak itu. Itu kecil je. Rp250 atau sama dengan Rp750.000. 2 anak sekolah di Oke, ini baru pertama kali saya dengar, guys. Bahkan untuk orang asing, orang Indonesia, sekolah di Malaysia, ya, di sekolah kebangsaan Malaysia, untuk 2 anak, ternyata hanya Rp250 atau setara dengan Rp750.000. Ini murah banget, guys. Untuk selevel warga asing yang bersekolah di Malaysia, itu murah. Dan sekali lagi guys, saya katakan bahwa ini abang seorang artis yang levelnya itu setara dengan Bang Denny. Bang Denny sekarang pun masih jadi artis ya. Masih eksis di dunia acting dan juga entertain. Temannya ini masih aktif, tapi beliau ini sudah lama hilang. Rupanya ada di Malaysia selama ini ya. Oke, kita lanjut. Lai. Kecil je. Kecil je. Wow. Jadi ya kalau orang-orang lokal mah mereka gratis. Kalau kita itu kayaknya udah gede di Sungai Petani itu ya.
aduh maaf ya Oh, ini. lu expat ya? Iya, Bisa. expat. Nah, orang asing kan. Hmm. Ya, jadi, wah, murah banget. Buku dikasih, dipinjemin lagi. Dipinjemin, wah, enak Kok banget sampai orang pada sekolah di sini. begitu ya? Terus pas bubar sekolah, aku jemput kan, I pick up. Nah, pas nyampe sana, gitu, ini anak ini diantarkan balik. Cikgu, Itu guru. balik pakai Alphard. Sementara gue pakai mobil, mobilnya cumi-cumi ya, maksudnya ini dia pakai Emang Alphard. kok bisa Bu. sih? Iya. Cikgu pakai Mereka Alphard. itu yang namanya guru sejahtera. Nggak Oh, di salah, sana guys. tuh. Betul. Oh, jangan-jangan malah pas you kena bayar 250 ringgit tuh, dia nak kasihan sama awak nih. Kena kasihan. Kita kasihan ya tuh, aduh mungkin ya karena harus bayar. Cikgu Karena pakai orang Alphard. nggak Jangan-jangan dia bayar. tuh tadinya mau bantu. Sebenarnya sih nggak Kaget saya, segitu. guys, dengarnya. Harusnya 500 dia bayarin yang 2,5 lagi. Enggak kali. Itu yang lucu lagi, ya bukan lucu ya, unik ya. Mereka tuh sejahtera guru tuh. Terus anak aku, si Gama, anak yang kedua, dia itu dapat pingat tuh apa tuh pingat tuh apa ya? Itu Piagam. award. Ya award lah kayak gitu. Award, ya. Dia tuh dari Piala. murid yang bagus lah gitu ya. Dapat nilainya itu bagus. Pas ini gurunya cikgu, Gama sini. Wah macam ini. Gama di sana jadi Gama? Gama. Itu Gama. ini mark berapa? Berapa poinnya kan? Nilai marknya, mak. 8 tuh berapa 9. Wah, you hebat ini. Oke. Ini cikgu kata, ngasih duit 10 ringgit. Oh iya? Iya. Oh, gemas. Oh, cikgunya ngasih Kita ngasih duit. duit sama guru, kita ngasih duit ke guru ya. Kok langka ya Guru di sini? yang ngasih. Kayak nggak pernah Oh, jumpa gitu, guys. Sejahtera banget. Di sini Pak. nggak pernah saya jumpa begitu. Ya, itulah yang Buat beli candy. iya untuk ini pokoknya untuk Buat beli gula-gula. ya gula-gula dan macam itu. Itu ya yang uniknya tuh di situ ya. Kita kalau di kita mah guru kasihan ya, kalau di sana mah sejahtera. Guru ke sini. Iya. Nah, itulah. Oke, demikian tadi guys ya, seru video ini yang baru saja kita reaksi. Memang terlihat perbedaan yang sangat jauh sekali ya dari kualitas hidup ya. Maksudnya itu mungkin dari kesejahteraan ya. Saya bahas dari kesejahteraan guru yang ada di Malaysia dan juga guru yang ada di Indonesia. Tadi sudah kita dengarkan bahwa guru di Malaysia ternyata ini guru SMA ya. Guru SMA bukan dosen universitas, tapi guru SMA. SMA kebangsaan. Yang mana itu siswa tempatan itu digratiskan atau free sekolah di sana. Tapi kita tengok kesejahteraan cikgunya. Bahkan pulang pergi itu kendaraannya pakai Alphard, guys. Saya pun baru pertama kali ini mendengar ada cikgu yang pulang pergi ngajar itu pakai kereta Alphard. Saya belum pernah tengok itu. Kalau di sini kebanyakan itu pakai motosikal saja. Saya nggak tahu, tapi memang itulah kenyataannya. Perbedaan dari kesejahteraan hidup. Bahkan kalau ada muridnya yang dapat pingat ataupun piagam seperti itulah, ini cikgunya langsung memberikan sejumlah uang, mungkin ada 10 hingga 20 ringgit tadi guys ya. Itu membuktikan bahwa tingkat kesejahteraan cikgu di sana memang sudah sangat tinggi. Jadi nggak heran pendidikannya juga akan sejalan sama baiknya dengan kesejahteraan dari cikgu-cikgu tersebut. Ya itu secara logika saya ya guys ya. Dan kita bahas tentang artisnya ini guys. Bang Izur Mokhtar ya. Di awal tahun 2000-an ini sangat populer. Dari Project P, Project Pop yang dinaungi oleh senior-senior ini adalah Bang Izul Mokhtar dan juga Bang Denny. Bang Denny sekarang masih juga jadi artis di Indonesia. Masih termasuk artis papan atas di Indonesia. Namun beliau ini, Bang Izur Mokhtar, sudah memutuskan untuk pergi ke Malaysia pada masa itu. Pantas tak terlihat lagi di tahun 2009. Ya, entah kemana rimbanya, entah kemana perginya, saya pun tak tahu. Tiba-tiba sudah ada di Malaysia 15 tahun. Ternyata istrinya bersekolah di sana guys ya, menempuh pendidikan lanjutan, ngambil spesialis dokter gigi. Wah, ini keren guys. Dokter gigi lulusan Malaysia, spesialis dokter gigi lulusan Malaysia. Wah, itu keren ya. Membawa status diri itu udah menjadi lebih baik lagi ya. Karena kita sudah tahu semuanya ya tentang dunia kesehatan Malaysia itu salah satu yang terbaik bahkan di Asia ini guys. Banyak orang yang bukan hanya belajar namun berobat ke Malaysia.
Itulah yang selalu terjadi dan masih lagi terjadi hingga saat ini. Dan untuk hal ini guys, jujur saya sangat kaget. Kaget sekali. Saya baru tahu bahwa untuk dua warga asing yang bersekolah di sekolah kebangsaan Malaysia, ternyata bayarannya itu masuknya sangat murah guys. Rp250 atau setara Rp750.000. Bayangkan guys, di sekolah kebangsaan mendapat satu jaminan pendidikan yang paling terbaik, itu bayarannya hanya Rp750.000. Sangat-sangat worth it sekali ya. Pantas ya kalau orang itu lebih mempercayakan pendidikan Malaysia karena terbukti segala sesuatunya itu sudahlah murah, berprestasi, levelnya tinggi, dan semua orang mau itu guys, semua orang inginkan itu. Itu membuat saya terkejut begitu murahnya. Ini untuk warga asing ya, bukan warga tempatan ya. Apalagi warga tempatan, justru itu tidak ada membayar sepersen pun. Mungkin begitu ya. Kagum saya. Oke, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon diri mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua mohon dimaafkan dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.